Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anissa Septiana, dan pada kesempatan kali ini di mata kuliah Statistik Pendidikan kita akan membahas terkait pengujian hipotesis asosiatif. Apa sih itu pengujian hipotesis asosiatif? Jadi pengujian hipotesis asosiatif atau yang sering juga disebut menguji suatu hubungan itu adalah dugaan tentang adanya hubungan antar variabel dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antar variabel dalam sampel yang diambil dari populasi. Selanjutnya, dalam langkah awal pembuktian kita perlu menghitung terlebih dahulu yang namanya koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi yang ini yang kita ambil dari sampel itu akan diberlakukan untuk populasi. Seperti di sini terlihat ada yang namanya parameter populasi, ya, yang kita simbolkan koefisien korelasi itu dengan rho, lalu kita reduksi ke dalam statistik di mana yang kita ujinya adalah sampel, lalu hasil dari R, koefisien korelasi dari R hitung tadi, kita generalisasikan kembali untuk populasi. Nah, ada 3 macam bentuk hubungan antar variabel. Yang pertama, hubungan simetris, yang kedua, hubungan sebab akibat, dan yang ketiga adalah hubungan interaktif atau saling mempengaruhi. Mencari hubungan antara 2 variabel atau lebih itu bisa dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel, ya. Korelasi itu adalah angka yang menunjukkan arah dan besarnya hubungan antar variabel tersebut, di mana nilai hubungan itu atau yang kita simbolkan dengan R itu adalah kisaran rentang dari -1 sampai 1. Nah, arah hubungan itu dinyatakan dengan tanda negatif dan positif. Sedangkan kuatnya hubungan itu dilihat atau dinyatakan dari besarnya nilai koefisien korelasi yang diperoleh. Apa maksud hubungan yang positif? Hubungan positif itu jika nilai satu variabel ditingkatkan, maka nilai variabel lain juga ikut meningkat. Nah, tetapi jika hubungan itu bernilai negatif, variabel yang satu nilainya kita naikkan atau kita turunkan, maka sebaliknya variabel yang lain nilainya justru ketika turun dia naik, dan ketika naik maka variabel yang satu turun. Oke, berdasarkan buku yang dikutip dari Sugiono, itu interpretasi dari koefisien korelasi ada 5, ya, dimana sangat rendah itu interval koefisiennya dari 0 sampai 0,19, dan 0,20 sampai 0,39 itu menginterpretasikan korelasi yang rendah. 0,40 sampai 0,59 itu korelasi yang sedang. 0,60 sampai 0,79 hubungan yang kuat. 0,80 sampai 1 itu hubungan yang sangat kuat. Oke. Nah, apa-apa saja uji statistik yang bisa kita gunakan untuk menguji besarnya suatu hubungan? Nah, seperti pengujian hipotesis yang lain, ya, beda jenis data maka beda juga uji yang kita gunakan. Maka ketika datanya nominal, maka uji statistik untuk menguji hipotesis asosiatif yang kita gunakan adalah koefisien kontingensi. Sedangkan data ordinal itu kita bisa menggunakan Spearman rank atau kendal tau. Dan untuk data parametrik, interval dan rasio itu kita bisa menggunakan persen product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Bagaimana cara menguji hipotesis asosiatif? Sama seperti pengujian hipotesis lainnya, ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang mempermudah kita untuk membuktikan hipotesis tersebut. Yang pertama, kita bisa merumuskan hipotesis asosiatif terlebih dahulu. Seperti yang setelah ini di layar, H0 tidak terdapat hubungan antara variabel 1 dan variabel 2. Untuk hipotesis alternatifnya, lawannya itu terdapat hubungan antara variabel 1 dan variabel 2. Bisa dituliskan secara hipotesis statistik, yaitu H0 adalah rho sama dengan 0, HA rho tidak sama dengan 0.
Lalu dalam pengujian hipotesis untuk menentukan apakah H0 ditolak atau diterima, kita bisa menjadikan antara nilai R hitung yang kita peroleh dengan R tabel. Nah, berikut rumus yang bisa kita gunakan untuk uji korelasi persen product moment. Nah, sebelumnya pada tayangan ini hanya membatasi terkait uji pada data parametrik saja, karena ini adalah terkait biasanya dengan hasil-hasil data pendidikan. Nah, untuk rumus pertama ini terlihat singkat, tetapi di balik kesingkatannya ada cara atau tahapan yang harus kita cari terlebih dahulu. RXY sama dengan sigma XY dibagi akar dari X kuadrat dikali Y kuadrat, di mana X itu sendiri adalah data ke I dikurang dengan rata-rata. Ya, begitu juga dengan Y. Sedangkan untuk rumus yang kedua kelihatan panjang tapi tidak ada proses perhitungan sebelumnya kecuali mencari rata-rata dan yang lainnya. Oke. Untuk yang rumus uji korelasi produk momen yang rumus kedua adalah RXY sama dengan N dikali sigma XI dikali YI dikurang, maaf ini ada keliruan dalam menuliskan, dikurang sigma XI dikali sigma YI per akar dari N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dikali dengan N kali sigma YI kuadrat dikurang sigma YI dikuadratkan. Nah, untuk memahami kembali bagaimana sih cara penerapan menuliskan rumus tersebut, di sini diberikan contoh kasus. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara nilai matematika sebagai variabel X dan AQ sebagai variabel Y, ya. Diketahui sebanyak 15 orang yang dipilih secara acak dan berikut datanya. Nah, di sini sudah disajikan data X dan Y dan kita diminta untuk membuktikan apakah terdapat hubungan antara X dan Y. Nah, langkah pertama penyelesaiannya adalah kita merumuskan hipotesis. Nah, di sini kenapa alasannya kita menggunakan uji korelasi produk momen? Karena pada kasus tersebut terdapat dua variabel saja, yaitu variabel X adalah nilai mahasiswa dan variabel kedua Y itu adalah IQ siswa. Jadi rumusan hipotesis yang bisa kita ajukan adalah rho sama dengan 0 atau tidak terdapat hubungan antara nilai matematika dan IQ siswa. Dan hipotesis alternatifnya adalah rho tidak sama dengan 0 yang artinya terdapat hubungan antara nilai matematika dan IQ siswa. Taraf signifikansi atau taraf kesalahan yang digunakan dalam penyelesaian ini adalah alfa sama dengan 5%. Nah, uji statistik yang digunakan adalah korelasi produk momen, di mana RSY-nya sama dengan N dikali sigma XI dikurang sigma XI dikali sigma YI per akar dari N dikali XI kuadrat dikurang X sigma XI dikuadratkan dikali N sigma YI kuadrat dikurang sigma YI dikuadratkan. Nah, ini adalah hasil perhitungan yang sudah direkap melalui data mentah tadi. Nah, ternyata diperoleh sigma X itu adalah 1120, sigma Y adalah 2050, dan sigma X kuadrat 85.454, sigma Y kuadrat 288.700, dan sigma XY adalah 155.660. Kita substitusikan ke dalam rumus RXY sehingga diperoleh hasil R adalah 0,664. Nah, selanjutnya kita menentukan R tabel, di mana kita bisa melihat R tabel dari tabel statistik yang ada di lampiran-lampiran buku statistik biasanya, dan atau juga bisa di browsing, di mana kita peroleh R tabel adalah 0,514, di mana alfa 5% dan N-nya adalah 15. Lalu keputusan apa yang bisa kita peroleh? Karena R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak, yang artinya terdapat hubungan yang positif antara nilai matematika dan IQ siswa kelas 9 SMA Negeri 1 Rejang Lebong. Nah, sebelumnya perlu diketahui hasilnya positif, maka ini jelas adalah hubungan dengan arah positif. Dan kita bisa menginterpretasikan 0,664 itu berada di rentang yang mana tingkat hubungannya. Selanjutnya, untuk menghitung
signifikansi koefisien korelasi itu, selain menggunakan R table, kita juga bisa menghitung dengan T table, di mana hasil T itu diperoleh dari mensubstitusikan nilai R dikalikan dengan akar N-2 per akar dari 1 min R kuadrat, sehingga diperoleh hasil T hitung adalah 3,206. Selanjutnya, melalui dengan T table, kita mencari degree freedom-nya sebesar N-2, maka diperoleh yaitu 2,160. Jelas, T hitung lebih besar dari T table, artinya sama-sama menyimpulkan H0 ditolak. Selanjutnya, kita juga bisa menghitung bagaimana nilai R dari 0,664 itu menyatakan tingkat koefisien determinasinya, di mana koefisien determinasi itu bisa diperoleh dari R kuadrat yang menyatakan bahwa penentu, ya, bagian dari penentu. Nah, diperoleh koefisien determinasi atau sama dengan R kuadrat itu adalah 0,6064 kuadrat dikali 100%, itu sama dengan 44,1%. Ini mengidentifikasi bahwa 44,1% variabel IQ itu dijelaskan melalui varian nilai matematika, dan sisanya sebesar 56,4% itu ditentukan oleh faktor lain, misalnya usia atau lainnya. Oke, untuk pertemuan kali ini terkait pengujian hipotesis asosiatif, khususnya adalah uji persen korelasi produk momen, sampai di sini dulu, dan akan kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih, dan pada hari ini kita bisa belajar bahwa uji korelasi belajar tentang keterhubungan, sebagaimana ilmu dan usaha akan selalu berkorelasi positif dengan kesuksesan. Dan tugas atau materi akan dikirim pada link berikutnya. Terima kasih.